Dia menanyakan bahwa makna jihad sebenarnya sampai sekarang katanya itu penuh dengan kontroversi. Kami belum mendapatkan ya interpretasi jihad yang valid. Ya tentu saja, cuman kan kembali ke Al-Quran dan hadis ini kan bukan persoalan mudah. Quran ini ayat ini kan dia lintas masa, lintas benua, pokoknya dia ini luas banget gitu. Tidak bisa orang hanya membaca tanpa memperoleh bimbingan yang baik, tanpa ilmu alat yang baik bisa memahami. Kadang ketika mujahidin itu kita dekati dan kita melarangnya, maka justru kita bisa disarankan. Tapi yang pasti makna esensial ya secara lebih hakiki dari jihad itu adalah bukan hanya dimaknai peperangan. Ada unsur mempertahankan diri. Jadi ini saya kira memang penting sekali kajian Islam secara komprehensif untuk kemudian menggiring pemikiran-pemikiran, apalagi yang dikenal selama ini sebagai pemikiran yang ekstrim, sehingga kita tidak salah, ya, artinya tidak menempatkan ayat begitu saja, tidak mengklaim ayat-ayat itu sebagai ayat yang kemudian diklaim sebagai ayat kekerasan, padahal kita melihat konteksnya dalam ayat, dalam konteks apa ayat itu. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman lewat WA, walaupun mungkin bisa Ibu Doktor dan ayahanda kami Bapak Prof nanti lewat chat saja di WhatsApp, karena ini sudah jam 10:07 waktu Wita ya. Dia menanyakan bahwa makna jihad sebenarnya sampai sekarang katanya itu penuh dengan kontroversi. Kami belum mendapatkan ya interpretasi jihad yang valid ya, seperti itu. Maka oleh karena itu dia katakan seperti Israel katanya bagi Hamas itu teroris, tapi bagi orang Palestina ternyata Hamas itu adalah merupakan pejuang, persis zaman Belanda dulu. Bagi orang Belanda, pejuang kemerdekaan Indonesia ini adalah teroris dan ekstremis, tapi bagi kita mereka adalah merupakan pejuang. Jadi ternyata adinda kita yang bertanya ini belum mendapatkan interpretasi yang valid terkait dengan tafsir atau interpretasi makna jihad, karena biasa makna jihad katanya direduksi dengan makna vital, yaitu perang, padahal ayat jihad ini kalau kita membaca beberapa tafsir turunnya di Mekah, sedangkan di Madinah itu tidak ada lagi ayat jihad yang turun, seperti itu. Baiklah, sebelum pemateri memberikan closing statement-nya, kami persilakan kepada Pak Sekjen untuk memberikan arahan pencerahan bagi kita semua. Kepada Ayahanda Guru Pak Sekjen kami persilakan. Al-an falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam. Saya ini memperoleh pencerahan malam ini. Jadi bukan memberikan pencerahan. Ini ada hanya ada beberapa catatan saja. Begini. Tadi ada disebut-sebut soal banyak ulama itu yang yang dipenjara di ini. Nah, catatannya itu begini, itu terjadi karena bersentuhan dengan kekuasaan, atau pada umumnya ulama itu terutama zaman dulu itu ketika dia di penjara bahkan dibunuh, itu karena dia bertentangan dengan kekuasaan. Nah, artinya ketika agama itu dia kan dibunuh juga atau dipenjara atas nama agama. Artinya ketika agama itu terjebak dalam kekuasaan, maka itulah bisa terjadi hal yang kira-kira
brutal itu. Al-Hallaj dibunuh, kalau di Jawa itu ada apa? Ada juga ini sufi atau mutasawwif barangkali yang kemudian dibunuh karena dia melawan kekuasaan, kira-kira gitu. Dalam arti gini, negara itu kadang-kadang tidak mau dilawan. Nah, sehingga ketika ada sesuatu atau ini yang mengganggu otoritasnya, maka itu bisa berarti atas nama agama juga. Lalu kemudian yang melawan ini ya dihukum. Itu satu hal itu. Nah, sehingga oleh karena itu sebenarnya banyak ulama yang memilih itu kan tidak mengkaitkan diri dengan kekuasaan, lebih banyak independen dari kekuasaan itu sendiri. Mungkin ini juga catatan untuk Dr. Mu'id ini yang sering mengatakan kenapa DDI nggak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan politik praktis. Saya kira mungkin hal-hal seperti itu juga perlu dipertimbangkan itu. Itu satu hal. Yang kedua, istilah ini sekedar ini saja, istilah pragmatis. Pragmatis saya kira itu sebuah aliran filsafat itu yang kira-kira memang apa ya, kalau dilihat secara definisi itu bagus gitu, tetapi pada prakteknya itu yang kita rasakan sekarang ini kita sebenarnya terjebak dalam, ini bukan soal salah benar ini soal ini pada prakteknya ketika orang berpijak pada filsafat pragmatis, orang terjebak pada hal-hal yang praktis saja, sehingga kalau istilah di bahasa Betawi, apa yang ada di depannya itu disabet begitu saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan kenapa itu nggak akan terjawab dengan mengandalkan berpijak pada pragmatisme itu. Ini catatan saja bahwa mungkin perlu dicarikan istilah yang lebih pas untuk istilah tafsir pragmatisme ini. Terus kemudian catatan lain ini saya kira ke depan tadi catatan-catatan tentang rumah tahfiz itu memang perlu menjadi perhatian. Tapi itu juga punya sejarah panjang sebenarnya itu. Kalau kita lihat misalnya ada satu masa ada sekelompok ulama besar yang kemudian disebut sebagai para pelopor modernisme dalam Islam. Itu menyerukan, mengecam para ulama fikih terutama ini karena menganggap dengan gagasan-gagasan fikih itu kemudian umat Islam kehilangan daya kritis. Lalu mereka mengatakan bahwa kalau begitu mereka menyerukan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tidak usah melalui para ulama-ulama itu. Kira-kira gitu gagasannya itu. Nah, sehingga kemudian itu membuat istilah kembali ke Al-Quran dan hadis itu menjadi istilah yang sangat hegemonik itu, sehingga orang juga kemudian didorong untuk cenderung tidak bermazhab gitu. Jadi mazhabnya Quran dan hadis, kira-kira gitu gagasan awalnya itu, sehingga kemudian itu berkembang terus sampai sekarang ini. Makanya kemudian terutama pada para kawan-kawan yang fundamentalis cenderung selalu menggunakan istilah kembali kepada Quran dan hadis itu. Itu ya tentu saja, cuman kan kembali ke Al-Quran dan hadis ini kan bukan persoalan mudah. Quran ini ayat ini kan dia lintas
masa lintas benua, pokoknya dia ini luas banget gitu. Tidak bisa orang hanya membaca tanpa memperoleh bimbingan yang baik, tanpa ilmu alat yang baik bisa memahami maknanya gitu. Itu kenapa kemudian ada kecenderungan kembali ke situ. Nah, saya kira sebenarnya, dan itu telah dicoba dijawab misalnya oleh Guru Ambodala ketika mendirikan membuat gerakan pendidikan yang kita kenal sekarang ini sebagai DDI itu, dan juga pesantren-pesantren begitu. Saya kira itu catatan saya. Yang jelas ini malam salah satu tema yang paling menarik yang pernah saya ikutin. Terima kasih Pak Azhar, terima kasih Ibu Aisyah, terima kasih kepada TD Wajo yang sudah mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pong sudah memberikan beberapa notes catatan bagi kita semua. Sebelumnya juga kami informasikan bahwa permohonan maaf dari Ayahanda Ketua PD Kabupaten Wajo, Dr. Muhammad Yunus Syam, yang beliau sekarang ini selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng tidak bisa berinteraksi langsung, bermuajah menyapa karena beliau masih ditimpa musibah banjir di Bantaeng. Kami doakan semua, seluruh warga yang mendoakan beliau supaya tetap selamat dan menjalankan tugas sebagai selaku Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Bantaeng, dan beliau memberikan pesan salam taklim saya kepada para antri guru tak semua. Selanjutnya kami persilakan kepada kedua pemateri untuk memberikan closing statement-nya. Pertama kami persilakan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari MAG untuk memberikan closing statement-nya. Al-an falyatafadhal masykuran. Terima kasih. Yang pertama saya ingin mengapresiasi kembali pandangan ataupun kontribusi pemikiran oleh Guru Adi bahwa berbagai argumen dari kedua narasumber dan oleh teman-teman keluarga besar Darul Dakwah Wal Irsyad mendapatkan apresiasi yang sungguh menyejukkan dan membahagiakan bagi kita semua. Dan ada satu hal yang saya ingin menambahkan terkait dengan bahwa di negeri kita sekarang ini kan sudah ada 43 ormas, termasuk Darul Dakwah Wal Irsyad yang juga sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah. Di masa Nabi itu kan ada 72 golongan Nasrani Yahudi dan 73 golongan di masa Rasulullah. Atau Rasulullah menyebutkan akan ada 73 golongan yang masuk surga hanya satu, yaitu yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di negeri kita yang lebih populer menyebutkan masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah antara lain Nahdlatul Ulama, DDI, Muhammadiyah, Al-Khairat, dan mungkin dari 43 ormas yang ada di negeri kita itu juga insya Allah tergolong di yang kalau menurut Rasulullah kan ada 73 golongan. Ini baru 43 gitu. Berarti akan ada lagi 30 ormas mungkin yang akan lahir ya. Tapi mudah-mudahan dari satu yang disebutkan oleh Nabi yang masuk surga itu, karena yang dimaksudkan satu golongan yang masuk surga yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti ajaran Nabi. Saya melihat bahwa di negeri kita sampai saat ini kan semua organisasi yang ada itu menyebutkan kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali ya yang mungkin tidak boleh kita mengkafirkan. Saya katakan tadi tidak boleh mengkafirkan. Kalau ada organisasi yang dicurigai, jangan terlalu cepat kita mengatakan bahwa itu organisasi sesat atau organisasi yang harus dikafirkan. Kita dekati sebagai kelompok ataupun ormas yang moderat Darul Dakwah Wal Irsyad. Alhamdulillah kita tidak mudah ya
belum pernah saya dengar, belum pernah saya dapatkan salah seorang alumni DDI yang pernah menyatakan bahwa kelompok ini sesat. Nah, ini yang luar biasa di DDI. Dan jangan merasa pesimis Ustadz kita tadi yang karena banyaknya golongan yang ada di negeri kita, justru dengan semakin bertambahnya golongan ataupun kelompok ataupun organisasi, justru kita semakin menambah wawasan pengetahuan kita, saling berkolaborasi, saling bersinergi, memberikan pengetahuan. Seperti ketika saya misalnya awalnya ketika di Sumeneb ya, berasal dari DDI, kemudian juga mondok di pesantren Nahdlatul Ulama di Ibtidaiyah. Saya DDI memang di Sumeneb itu ada DDI di Jawa Timur, di Pulau Masalembu, di Mangkoso, kemudian Sanawiyah DDI, Aliyah DDI. Ternyata dengan adanya dua organisasi yang pernah saya geluti mulai dari Ibtidaiyah, justru semakin membentuk kepribadian yang bisa lebih moderat. Lebih moderat dengan semakin banyaknya kita, apalagi kalau sevisi misi organisasinya itu lebih bagus lagi. Bahkan kata Gus Dur, ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang yang moderat, karena kita kenal Gus Dur itu adalah tokoh moderat atau tokoh pluralis seperti Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalek juga dikenal tokoh moderat, pluralis, dan tokoh moderat, seorang yang moderat itu masuk di mana-mana, ya, masuk di semua ormas. Kalau perlu kata Gus Dur ya, masuk di semua partai. Makanya Guru Tambok Dalek ketika sebagian ulama enggan tidak mau masuk Golkar, tapi Guru Tak lebih awal masuk Golkar pada waktu itu. Justru dengan masuknya di Golkar Guru Tambok Dalek, maka justru luar biasa DDI semakin berkembang pada saat. Saya pikir ini mungkin dan makna jihad yang sesungguhnya seperti yang telah saya sebutkan dalam Al-Quran jelas, surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad kepada kami, pada agama kami, yang menurut Rasulullah makna jihad itu sudah disebutkan oleh Rasulullah bukan hanya perang ya, tapi ketika di perang Badar menanyakan adakah perang yang lebih besar ya Rasul, masih ada, memerangi hawa nafsu. Ketika kita bersabar, bukan hanya dalam Ramadan, pada saat misalnya kita ingin berperang ke Poso, makanya juga saya heran kenapa kok ada kaum mujahidin datang ke Poso, ya, ingin memerangi musuh, padahal yang sesungguhnya tidak perlu datang mujahidin. Walaupun kita juga harus hati-hati, kadang ketika mujahidin itu kita dekati dan kita melarangnya, maka justru kita bisa disalahkan. Tapi yang pasti makna esensial ya secara lebih hakiki dari jihad itu adalah bukan hanya dimaknai peperangan. Apalagi seperti yang oleh moderator tadi, ternyata turunnya ayat-ayat jihad itu pada saat Nabi berada di Mekah ya, bukan di Madinah. Saya pikir ini mungkin sebagai tambahan dan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terutama kita mengharapkan barakah Guru Tambok Dalek dan ilmu yang sedikit yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat untuk keluarga kita, untuk masyarakat, bangsa dan negeri kita. Dan tentunya kita jangan lupa setiap selesai sholat kita kirimkan Fatihah ataupun bacaan Al-Quran kepada Guru Tambok Dalek, karena kita sudah merasakan berkahnya, barakahnya ilmu yang kita dapatkan bukan hanya untuk keluarga tapi untuk masyarakat, bangsa dan negeri kita. Ini mungkin sebagai tambahan Ustaz, mohon maaf kalau terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof ya atas closing statement-nya. Kami persilakan kepada rekan-rekan kami Dr. Aisyah Rashad untuk memberikan closing statement. Tafadhali. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar DDI yang sempat hadir pada malam hari ini.
beberapa statement yang masuk juga alhamdulillah. Saya yang paling pertama saya syukuri bahwa malam hari ini banyak sekali wajah-wajah baru yang ternyata adalah saudara seperjuangan saya dalam bendera DDI. Nah, ini barangkali hikmah terbesar yang saya sendiri dapatkan. Olehnya itu, pada kesempatan ini untuk closing statement saya, DDI bagi saya secara pribadi adalah ibaratnya kalau Al-Quran itu adalah sumber mata air, maka DDI ini adalah sudah menyiapkan timba, sudah menyiapkan ember untuk mengambil air-air tersebut dari mata airnya. Jadi mari kita memperkuat kembali ke DDI-an kita dengan mengembangkan potensi yang sudah ada selama ini dimiliki. Ya, dengan banyaknya berkembang lembaga-lembaga pendidikan di luar sana, bukan berarti DDI kemudian akan tertinggal, tetapi saya kira DDI justru menjadi bisa mengakselerasi media-media yang ada di luar sana untuk kemudian wajah DDI itu tetap tampil seperti yang oleh Guru Ta'ambok dan canangkan, tetapi dengan modifikasi yang sedemikian rupa sehingga DDI tetap menjadi sumber selalu silakan DDI adalah sumber reproduksi ulama. Ini barangkali karakter DDI ini adalah ketika ulama sudah tidak muncul di suatu negeri, maka kehancuran akan ada di negeri tersebut. Dan saya kira DDI adalah reproduksi tempatnya di DDI. Jadi apapun langkah-langkah yang dilakukan, termasuk sedikit saya sentil tadi ada yang sempat disentil oleh Guru Tahilmi, dari apa yang diungkapkan oleh Pak Dr. Muid tentang politik praktis ya. Ya, memang tidak ada salahnya ini. DDI kalau saja ingin terjun dalam dunia politik praktis ya. DDI punya banyak masa. Cuman seperti terjadi kalau tidak salah pada berapa dekade yang lalu, DDI itu sampai punya 7 wakil. Orang DDI bingung mau pilih yang mana. Iya. Mungkin nanti ke depannya bisa menjadi pertimbangan sehingga ada keterwakilan DDI dalam hal politik praktis. Ini mungkin perlu memang dipertimbangkan dengan matang. Sebagai akhir sekali dari pertemuan ini terkait dengan Al-Quran tadi, terutama tadi ada yang menyinggung tentang masalah ayat tentang jihad. Dalam salah satu yang pernah saya uji di Pasca Sarjana UIN, yang kebetulan disertasinya terkait dengan kekerasan, makanya kalau kita sebetulnya yang punya modal, ya terutama yang kita orang yang pernah bergelut lama di DDI, pasti punya modal hafalan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kekerasan yang selama ini sering dibahas, itu terkadang kita mencaplok ayat-ayat yang sebetulnya bukan bermakna kekerasan. Antara lain ayat jihad yang tadi oleh Prof. H.M. Asy'ari sudah singgung tentang masalah jihad tadi juga. Antara lain jihad dibahas itu ketika kalau kita melihat menelusuri mulai dari surah Al-Fatihah dan seterusnya, ayat jihad dibahas itu pas setelah membahas ayat tentang bagaimana peperangan terhadap larangan umat Islam memasuki Makkah untuk melaksanakan haji. Jadi ada unsur mempertahankan diri. Ya. Jadi ini saya kira memang penting sekali kajian Islam secara komprehensif untuk kemudian menggiring pemikiran-pemikiran apalagi yang dikenal selama ini sebagai pemikiran yang cukup ekstrim, sehingga kita tidak salah, ya artinya tidak menempatkan ayat begitu saja, tidak mengklaim ayat-ayat itu sebagai ayat yang kemudian diklaim sebagai ayat kekerasan, padahal kita melihat konteksnya dalam ayat, dalam konteks apa ayat itu berbicara. Ya. Jadi saya kira itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi, dan untuk pengurus PBDDI Kabupaten Wajo yang mensponsori kegiatan ini, teruslah berkarya yang seperti ini. Walaupun katakanlah misalnya malam ini hanya sekitar 30 peserta, tetapi jika ini dilakukan secara istiqamah, bukan menutup kemungkinan ke depan pertemuan kita ini akan menghasilkan sesuatu yang besar.
tetapi kuncinya adalah kesabaran di dalam melakukan kegiatan. Dan apresiasi saya yang sangat besar kepada moderator ini yang dengan setia memandu. Saya lihat setiap part pada kajian Syawalan, luar biasa ya, mantap saya kira Ustadz ya. Dan salam takzim buat semuanya ya. Terima kasih sekali lagi. Minallahil musta'an, walahi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Dr. Aisyah Arsyad yang telah bersama dengan kita semua warga Adaria. Kemudian juga Ayahanda Profesor Dr. M. Asyari juga telah meluangkan waktunya. Tadi sore, Ibu Dokter, kami kaget melihat informasi dari Prof. Asyari. Katanya, Nanda, kami kondisi kurang fit, kurang sehat. Sementara Zoom sudah, pamflet sudah kami sebar ini. Jangan sampai saya katakan beliau tidak hadir, subhanallah. Tapi ternyata beliau di detik-detik terakhir, ya kami WA Prof. Saya bilang kuliah 5 menit ini sama dengan 1 semester dengan warga Adaria. Ternyata beliau ini menyempatkan waktu juga bersama dengan kita semua. Syukran. Hayakallah Pak Prof. Semoga sehat selalu. Kemudian selanjutnya tentunya acara ini agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kami meminta Dr. Idris ya spesialisasi doa juga. Beliau ini setiap ada momen-momen atau kegiatan kami meminta Dr. Idris untuk membacakan doa supaya kajian Syawalan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram Dr. Muhammad Idris kami persilakan. Tapi Pak Kiai, saya bukan tidak mau karena ini forum mulia. Saya lihat ada Ustaz pembina Pondok Pesantren dari Julara, Ustaz Baso Palawagau. Nah, beliau bagus, doanya sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Tafadhal. Inilah hebatnya warga Dede ini, ketawaduannya, subhanallah. Pak Ustaz Baso, tafadhal. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf langsung diberi kesempatan untuk baca doa walaupun pakai baju kaos. Baik, sebelum saya baca doa mungkin saya perkenalkan diri. Saya Baso Palawagau, alumni DDI Paria, Kabupaten Wajo. Kemudian pindah ke Mangkoso, dia lanjut di DDI Takalasi. Selanjutnya menempuh S1, S2 di Kairo, Mesir. Dan lanjut ke doktor tapi belum selesai sampai sekarang. Dan kembali sekarang jadi dosen sosiolinguistik di UIN Alauddin Makassar. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Sebenarnya lebih afdal guru-guru kita semua yang membaca doa pada malam hari ini. Tapi tidak apalah, saya menutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Antal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al bainana syaqqiyan wa la mahzuna. Allahumma rfa' wa dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala wal fahsya wal munkar wal mihan su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana kshif 'anna minal bala' ma na'lam wa ma la na'lam ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ja'al ma qara'nahu min suratil Fatihah ila ruhi syekhina wa ustadzina Kiai Haji Abdurrahman Abu Dali. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sesungguhnya pada malam hari ini kebahagiaan kami warga PD DDI Kabupaten Wajo
tidak bisa kami ungkapkan setelah bermuajah, berinteraksi langsung dengan para Andre Guruta dan seluruh warga Daria dimanapun berada. Kami mohon maaf sekali lagi karena Bapak Ketua PDD Wajo tidak bisa bergabung dengan kami. Beliau sementara berada di Bantaeng dan mungkin mempunyai kegiatan yang sangat urgen, sehingga tadi pagi beliau juga sudah me-WA kami selaku panitia pelaksana untuk juga berpartisipasi bahkan menyapa warga Daria semua. Terima kasih banyak kepada para Andre Guruta, terutama kepada Pak Materi berdua, Bapak Al-Mukarram semuanya, terutama Bapak Sekjen juga, Bapak Wakil Sekjen juga, dan beberapa rektor, dosen sudah sempat bergabung semua. Terima kasih banyak, kebahagiaan kami sangat luar biasa pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih banyak Bung semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa di kajian-kajian atau kegiatan yang lain setelah pada Syawalan nanti. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan, dan kami akhiri dengan ucapan minallah muslim wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.